Perkenalkan, saya Nurayan Mutriani dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Angkatan 2020 Universitas Udayana dengan NIM 2010512008. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai rancangan acak kelompok faktorial, yang dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial mengenai rancangan acak lengkap faktorial. Di sini untuk persoalannya itu masih sama, yaitu pengaruh lama waktu pengamatan yang disimbolkan oleh W dan suhu penyimpanan yang disimbolkan oleh S terhadap kadar selulosa dari ekstrak daun bayam dengan lama waktu pengamatan terdiri dari dua taraf, yaitu taraf 1 15 menit, taraf 2 90 menit, dan suhu penyimpanannya terdiri dari 3 taraf. Taraf pertama 20 derajat Celcius, taraf kedua 35 derajat Celcius, dan taraf ketiga adalah 50 derajat Celcius. Di sini saya sudah menulis data-datanya, yang dimana saya juga sudah menghitung jumlah dan reratanya. Di sini untuk menghitung jumlahnya ini kita bisa menggunakan formula atau rumus sama dengan sum, lalu kita drag data kelompok 1, 2 pada perlakuan W1 S1. Nah, untuk reratanya kita bisa menggunakan formula atau rumus, yaitu average. Lalu kita juga drag data yang tadi, kemudian kita enter. Nah, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, kita bisa menarik ini ke bawah dan akan muncul hasil semuanya secara otomatis. Lalu untuk menghitung jumlah dari ini juga sama, yaitu kita menggunakan rumus sum, lalu kita drag data di kolom ini sebanyak 6 data, lalu kita enter. Kemudian untuk menghitung reratanya juga sama, menggunakan rumus average, lalu kita drag juga data yang ada di dalam kolom ini, kemudian kita enter. Dan kita juga bisa menariknya untuk ke samping agar mempersingkat waktu. Lalu untuk menghitung jumlah dari ini, kita juga bisa menggunakan rumus sum, lalu kita drag data jumlah yang ada di kolom ini sebanyak 6, dan kita klik enter. Kemudian untuk mencari reratanya juga masih sama, menggunakan rumus average, yang dimana data yang kita draft yaitu data rata yang ada pada kolom ini. Lalu kita klik enter. Dan untuk mencari FK kita masih sama, menggunakan rumus ini, yang dimana D14 merupakan jumlah dari keseluruhan data yang dimana dikuadratkan kemudian dibagi 12, karena di sini ada 6 perlakuan dan 2 kelompok, yang dimana jadinya ada data yang berjumlah 12. Kemudian kita tentukan tabel 2 arahnya, yang dimana di sini saya sudah isikan data-datanya, yaitu W1 S1 adalah jumlahnya ini 34,54, lalu W2 S2 yaitu jumlahnya adalah 74,66 seperti ini. Lalu ini W1 S2 jumlahnya 71,64, dan W2 S2 jumlahnya 76,67. Lalu W1 S3 jumlahnya 73,16, lalu W2 S3 jumlahnya 77,76. Untuk mencari jumlah ini kita masih sama, menggunakan rumus sum. Lalu kita drag juga data yang ada di sini, kemudian kita enter. Ini juga sama, sum. Kita drag kembali datanya yang ini, enter. Ini juga sum. Lalu kita drag data yang ini, kemudian enter. Kemudian untuk mencari reratanya kita menggunakan rumus sama dengan, kita klik data jumlah ini, kemudian kita bagi 4, karena di sini ada banyak data, yaitu 4, dimana ada W1 S1, W2 S2, yang dimana jumlah datanya itu ada 4.
enter. Di sini juga sama, klik ini lalu bagi 4. Ini juga sama, klik ini lalu bagi 4. Nah, untuk mencari jumlah yang ini kita masih menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita drag data yang ini, enter. Nah, ini juga. Dan untuk mencari ratanya kita menggunakan rumus klik ini lalu kita bagi 6. Karena di sini ada 6 perlakuan, maka kita kalikan 6. Bagi 6 maksudnya. Kemudian ini bisa kita tarik ke samping dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini kita bisa menghitung jumlahnya, yaitu dengan menggunakan rumus sum, lalu kita drag juga ini. Nah, hasilnya akan sama seperti ini. Lalu kita mencari average-nya atau rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang sudah ada pada Excel. Lalu kita drag juga datanya, akan mendapatkan rata-rata yang sama. Setelah itu kita cari analisis keberagamannya, yang dimana sebelumnya sudah dicari pada RAL faktorial. Namun pembeda dari RAL faktorial dengan RAK faktorial yaitu pada sumber keragamannya. Nah, pada RAL faktorial tidak ada faktor kelompok. Namun di RAK faktorial terdapat penambahan kolom, yaitu kolom kelompok, faktor kelompok. Nah, untuk mencari DB-nya pun masih sama, yaitu dengan menggunakan rumus count A, lalu kita drag data yang sudah tertera di atas, data perlakuan, lalu kita kurang 1. Nanti jika kita ubah satu dari ini akan semua terubah secara otomatis. Jadi kita hanya perlu untuk mencari DB kelompoknya, yaitu dengan cara sama dengan count, lalu kita drag datanya itu yang ini, lalu kita kurangkan 1. Nah, hasilnya akan menjadi 1. Dan untuk mencari DBW, DBS, dan DB interaksi itu masih sama. Yang berbeda hanya untuk mencari DB galatnya. Untuk mencari DB totalnya pun juga sama, masih seperti yang video sebelumnya. Di DB galatnya kita ganti dengan cara sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan dikurangi DB kelompok. Nah, hasil DB galatnya adalah 5. Untuk mencari JK juga masih sama menggunakan rumus-rumus sebelumnya. Yang berubah nanti hanya di JK kelompok dan JK galat. Untuk JK total pun masih sama dengan menggunakan rumus yang seperti biasanya, yang sum ASCII, lalu kita drag datanya, kemudian kita drag data yang ini, kemudian kita kurangkan dengan FK. Nah, untuk mencari JK kelompok, kita perlu menggunakan rumus sum ASCII, lalu kita drag datanya, yaitu yang ini ya. Kemudian kita kurung tutup bagi 6. Kenapa 6? Karena di sini ada 6 perlakuan. Lalu kita kurangkan dengan FK. Nah,
untuk hasilnya pun akan secara otomatis terubah. Dan untuk JK galatnya juga kita ganti dengan cara JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK kelompok. Nah, maka akan dapat hasil seperti ini. Kemudian untuk KT-nya pun masih sama menggunakan rumus seperti biasanya. Namun untuk KT kelompok kita harus mencari lagi dengan cara JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Nah, akan dapat hasil seperti ini. Lalu untuk KT dari galatnya pun juga kita ubah, yaitu dengan cara JK galat dibagi dengan DB galat. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Untuk menentukan F hitung, yaitu kita caranya masih sama. Kita gunakan yaitu dengan cara sama dengan, lalu kita bagi KT kelompok per KT galat. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. D32, D34, D37. Ini D. Lalu untuk menentukan F tabel 5%, caranya juga masih sama. Di sini sudah ada formulanya dan sudah bersifat absolut, dan kita hanya perlu untuk menariknya ke bawah, drag ini ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu untuk F tabel 1% juga sama, karena ini rumusnya sudah absolut. Nah, kita hanya perlu untuk menarik ini ke bawah. Nah, dan untuk mencari signifikannya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if, lalu kita drag ini lebih kecil dari ini, ns if E33 kecil dari ns, lalu klik. Nah, dari tabel hasil keragamannya ini, analisis keragamannya ini, bahwa semua perlakuan dan kelompok dinyatakan tidak signifikan, atau yang artinya tidak berbanding, tidak beda nyata dengan perlakuan yang dilakukan. Kemudian untuk uji lanjutnya kita gunakan interaksi, yang dimana ini perlakuan dan reratanya kita ambil dari sini. Ini untuk perlakuan dan ini untuk rerata. Lalu kita urutkan dari data yang terbesar ke terkecil. Nah, untuk mencari selisihnya, tentu kita harus menghitung juga terlebih dahulu SY-nya, yang dimana SY-nya masih sama rumusnya, yaitu KT galat kita bagi dengan count dari kelompok. Nah, seperti ini akan mendapatkan hasil yaitu 51,469. Nah, untuk hasil dari JND 5%, JND 1% ini
Kita bisa melihatnya di tabel yang ada pada buku rancangan percobaan yang disusun oleh Prof. Bambang Atmadi dan Bapak Iwayan Arnate. Lalu untuk mencari BJND 5% dan BJND 1% ini sangat mudah, yaitu BJND 5% kita cukup kalikan dengan yaitu SY-nya kita kalikan dengan angka yang ada pada tabel ini. Seperti contohnya ini. Nah, ini kita kalikan ini kali ini, akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan sama kita drag juga ini ke bawah. Nah, hasilnya akan sama. Begitupun juga dengan ini, yaitu rumusnya SY dikali dengan angka yang ada pada tabel JND 1%, dan akan mendapatkan hasil seperti ini. Lalu untuk mencari selisihnya, kita cukup mengurangkan ini, karena ini rumusnya sudah absolut, jadi ketika ini diubah maka ini akan berubah sendirinya, dan ini pun sama, jika diturunkan juga akan berubah. Nah, ini juga sama, data ini dikurangi ini, lalu ini kita tinggal turunkan ke bawah. Ini juga sama, tinggal dikurangkan yang dengan ini, lo akan mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini juga sama, ini dikurang ini kurang ini, lalu akan mendapatkan hasil seperti ini, dan kita hanya perlu menariknya ke bawah. Kemudian ini juga sama, kita hanya perlu mengurangkan ini dengan ini, akan mendapatkan hasil yang sama seperti ini. Kemudian untuk menentukan non signifikan atau bintang 1, bintang 2 nya itu kita cukup menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumusnya itu hanya menggunakan ini. Kita hanya cukup tarik ini ke bawah, maka hasilnya pun akan otomatis keluar. Ingat, rumusnya seperti ini. Nah, ini juga sama, ini sama, ini juga sama. Nah, kita akan menulis notasinya. Sebelumnya kita kuningkan ini terlebih dahulu agar terlihat lebih jelas. Untuk notasinya sendiri bisa ditulis dengan ini A semua, jadi kita mulai A dari sini, dan ini B dimulai dari sini. Kita drag aja ya. Oh, susah. Kita drag. Nah, kemudian C dimulai dari sini sampai ke bawah, lalu D juga dimulai dari sini, dan E dimulai dari sini. Nah, ini merupakan notasi yang dihasilkan dari data rancangan acak kelompok pola faktorial yang sudah saya
kerjakan. Yang dimana ini berarti perlakuan yang dilakukan tidak berbeda nyata terhadap lama waktu pengamatan dan suhu penyimpanan yang telah dibuat. Baik, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih.